Hari ini, untuk pertama kalinya, Ukraina melakukan serangan besar-besaran terhadap kosmodrom di wilayah Arkhangelsk, Rusia, untuk menggagalkan rencana Kremlin meluncurkan sistem mirip Starlink di luar angkasa. Selain itu, pada malam tanggal 24 Agustus, di Dagestan, setelah terjadi ledakan, kebakaran terjadi di kawasan Taman Industri Tyube. Kompleks perkudangan Marketplace Ozon seluas sekitar 130.000 meter persegi, yang disebut sebagai gudang terbesar perusahaan ini di Kaukasus Utara, juga terkena serangan. Dan ini sudah menjadi gudang ke-6 milik perusahaan ini yang terbakar hanya dalam 3 hari. Saham perusahaan Ozon langsung anjlok lebih dari 30%. Sebagai tanggapan, juru bicara Kremlin, Dmytro Peskov, mengancam bahwa mulai sekarang, militer Rusia akan secara rutin menyerang Kiev sebagai balasan atas serangan drone Ukraina. Ke gudang-gudang Marketplace Ozon, serta infrastruktur perdagangan lainnya. Padahal, perlu saya ingatkan, Rusia sudah melakukan hal ini sebelumnya dan secara rutin menyerang tidak hanya Kiev, tetapi juga kota-kota sipil lain di Ukraina. Tapi kesimpulan pentingnya adalah ini. Sebagian besar waktu selama perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina, penduduk Rusia relatif terisolasi dari serangan Kiev. Namun sekarang, situasinya berubah secara drastis. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian. Terima kasih atas. Jadi, drone milik pasukan pertahanan Ukraina hari ini untuk pertama kalinya berhasil mencapai wilayah Arkhangelsk yang terletak sekitar 2.000 km dari perbatasan dengan Ukraina. Malam ini, kosmodrom Plesets menjadi sasaran serangan. Ini adalah satu-satunya kosmodrom militer Rusia yang masih beroperasi. Di sana telah beberapa kali dilakukan uji coba rudal balistik antar benua terbaru, Sarmat. Selain itu, pada tahun 2026, dari sana beberapa kali berhasil diluncurkan Soyuz 2 dan Angarus, serta perangkat dari konstelasi orbital Rassvet, yang dianggap oleh Kementerian Pertahanan Rusia sebagai analog sistem Starlink milik Amerika. Pagi hari di wilayah Arkhangelsk diumumkan bahaya drone. Gubernur Alexander Sibulski mengimbau warga untuk mencari tempat berlindung dan memperingatkan tentang pemutusan internet seluler. Tentang akibat serangan tersebut, dia akhirnya tidak memberikan informasi, namun saluran pemantauan melaporkan bahwa sesuatu memang telah mengenai sasaran. Namun sayangnya ada kabar buruk. Hari ini, orang Rusia akhirnya meluncurkan roket dengan muatan militer ke orbit. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan bahwa dari kosmodrom Plesets di wilayah Arkhangelsk, peluncuran roket pembawa kelas menengah Soyuz 2.1B akhirnya berhasil dilakukan, yang membawa muatan militer ke orbit, di mana jenis dan tujuannya tidak diungkapkan. Namun, ada dugaan bahwa roket ini membawa satelit dari sistem Rassvet, yaitu setara dengan Starlink. Jadi, sepertinya kali ini peluncurannya sayangnya tidak berhasil digagalkan. Secara keseluruhan, belakangan ini Angkatan Bersenjata Ukraina semakin gencar menyerang infrastruktur luar angkasa Rusia. Saya ingatkan, pada 15 Agustus, pusat roket dan luar angkasa Progress di wilayah Samara diserang. Itu adalah satu-satunya perusahaan perakitan serial roket peluncur Soyuz 2. Menurut data dari staf umum Ukraina, pusat roket dan luar angkasa itu juga membuat perangkat luar angkasa yang digunakan oleh tentara Rusia untuk pengintaian. Citra satelit menunjukkan kehancuran fasilitas produksi 106A. Soyuz diproduksi di ruang bersih berstandar tinggi yang memerlukan kondisi khusus, termasuk pengendalian tingkat tekanan, pemeliharaan mikroklimat, dan sterilisasi. Pemulihan bengkel tersebut bisa memakan waktu beberapa bulan. Selain itu, hari ini juga, pada malam tanggal 24 Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang perusahaan militer Kombinat Kamensky di wilayah Rostov. Hal ini juga dilaporkan oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Kombinat Kamensky merupakan bagian dari struktur perusahaan negara Rostec dan berspesialisasi dalam produksi bahan bakar roket padat, mesiu, dan bahan peledak. Perusahaan ini memproduksi komponen untuk amunisi sistem peluncur roket ganda Uragan, Smerch, dan Tornado S, serta sistem roket termasuk sistem rudal pertahanan udara, S-300 dan S-400, dan senjata serangan udara. Dalam kerjasama ini, pabrik memasok bahan bakar padat untuk mesin rudal balistik Iskander M. Pada saat yang sama, pada malam, tanggal 24 Agustus, di distrik Kuntor Kalinsky, Dagestan,
Setelah ledakan terjadi, kebakaran di kawasan Taman Industri Tube. Kompleks pergudangan milik Marketplace Ozon seluas sekitar 130.000 meter persegi yang disebut sebagai gudang terbesar perusahaan di Kaukasus Utara terkena serangan. Secara keseluruhan, sudah 6 kompleks pergudangan milik salah satu peritel online terbesar di Federasi Rusia, Ozon, yang diserang drone dalam 3 hari terakhir. Serangan-serangan ini terjadi setelah serangan yang terus berlangsung sejak pertengahan Juli terhadap gudang-gudang Wildberries. Pada akhir pekan, gudang Ozon di Samara dan Orenburg juga terkena dampak serangan. Namun pada hari Senin, perusahaan melaporkan adanya serangan terhadap pusat logistik di pinggiran Krasnodar di desa Enem, di mana terjadi kebakaran besar. Dan di Makhachkala, di mana terjadi kebakaran dan ada korban luka. Selain itu, gudang Ozon di Adigest dan Nevinomish dievakuasi karena ancaman serangan UAV. Namun, bangunan dan barang-barang di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Namun demikian, saham Ozon, marketplace terbesar kedua di Rusia, yang menguasai lebih dari 1/4 pasar e-commerce di Rusia, anjlok di Bursa Moskow pada hari Senin sebesar 30%. Dalam situasi ini, hari ini juru bicara Kremlin, Dmytro Peskov, menyatakan bahwa militer Rusia akan secara rutin menyerang Kiev, seolah-olah sebagai balasan atas serangan drone Ukraina terhadap gudang-gudang marketplace Ozon serta infrastruktur perdagangan lainnya. Seolah-olah orang Rusia belum melakukan hal yang sama sebelumnya. Ini semacam kemunafikan, meskipun saya tidak tahu kenapa saya harus terkejut. Ini kan memang orang Rusia. Sebelumnya, Vladimir Putin menyatakan bahwa, kutipannya, rezim Kiev bertujuan untuk merusak ekonomi kita dan telah membuka kotak Pandora. Nah, terimalah balasan terhadap sektor-sektor ekonomi kalian yang paling sensitif, yang sejujurnya memang sudah sekarat. Ini, omong-omong, juga berlaku untuk sektor pertanian. Dari ekspor produk-produknya rezim Kiev mendapatkan pendapatan utama. Dia pula yang bicara soal kotak Pandora. Maksudnya, orang rendahan botak itu, Vladimir Putin. Dia yang memulai perang skala penuh melawan Ukraina, dan ketika mulai dipukul balik di wajahnya yang tak tahu malu, mulai benar-benar memukul wajah si kerdil botak itu. Dia membuka mulutnya dan menyatakan bahwa Ukraina telah membuka kotak Pandora. Aneh memang, tapi orang Rusia yang tidak pernah mandi itu tetap saja percaya pada semua itu. Bahkan menurut kata-kata Vladimir Putin si botak yang membingungkan, serangan-serangan itu membantu tentara Rusia di garis depan menyelesaikan tugas-tugas tempur yang mereka hadapi. Putin menjelaskan bahwa serangan terhadap Ukraina mengganggu kemampuan militer Ukraina untuk mengirimkan peralatan dan amunisi ke garis pertempuran, menghambat rotasi personel angkatan bersenjata Ukraina, dan mengurangi kemampuan perusahaan industri pertahanan untuk menyempurnakan senjata. Namun sebenarnya di sini Putin lupa menambahkan bahwa serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia yang kotor juga memiliki tujuan yang sama persis. Sebelumnya, Vladimir Putin juga meyakinkan bahwa serangan drone Ukraina yang awalnya menargetkan kilang minyak Rusia, kemudian gudang Wildberries dan pelabuhan di Laut Hitam dan Azov, tidak membawa dampak kritis apapun bagi Rusia. Dia bilang itu seperti digigit nyamuk saja. Memangnya kalian sedang antre bensin di SPBU? Sepertinya kalian hidup di realitas yang berbeda. Sejak awal tahun 2026, drone Ukraina telah menyerang kilang minyak Rusia lebih dari 70 kali dan membuat puluhan di antaranya tidak berfungsi. Akibatnya, volume pengolahan minyak turun ke level terendah sejak tahun 2002. Pada saat yang sama, pasar daring terbesar Rusia Wildberries kehilangan 23 gudang dan 1/4 dari seluruh kapasitas logistiknya. Dan sekarang, semua kapasitas itu akan dipulihkan dengan biaya para pembayar pajak, yaitu rakyat Rusia biasa. Silakan saja kalian bekerja dan dapatkan 30.000 rubel di sana. Tapi kalian harus membayar untuk pemulihan gudang-gudang Wildberries. Dan kalau kalian belum paham, Putin sudah bilang, tidak ada konsekuensi apapun dari serangan-serangan ini. Semuanya benar-benar baik-baik saja. Selain itu, sejak Juli, akibat serangan drone, pihak berwenang Rusia menghentikan operasi pelabuhan biji-bijian di Laut Azov.
Dan pada bulan Agustus, pengiriman terhenti di semua terminal biji-bijian di Novorossiysk. Hal ini melumpuhkan ekspor biji-bijian, di mana 90% diantaranya melalui kawasan cekungan Azov Laut Hitam. Dan pada akhir Agustus, drone Ukraina mulai menyerang gudang milik Ozon, marketplace terbesar kedua di Rusia. Dan seperti yang sudah kita ketahui, dalam 3 hari terakhir mereka telah menyerang setidaknya 6 diantaranya. Tapi yang terpenting, jangan salah paham. Menurut Putin, sebenarnya tidak ada konsekuensi apapun dari serangan Ukraina ke Rusia. Di sini saya beri tanda titik-titik, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.